Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat Icon yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita bisa bertemu ya dalam Icon di 2 minggu sekali di iChat ya, di Icon Talk yang para praktisi akan berbagi sharing ya. Dan kita tak lupa mengucapkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Selamat malam sahabat-sahabatku yang setia di Icon. Kali ini kita menghadirkan tamu yang istimewa karena sebagian besar kita ini tiap hari pasti menggunakan jasa beliau. Jadi seperti padi, ya, tumbuh-tumbuhan, semua di bidang pertanian itu tiap hari kita makannya bahkan kebutuhan pokok begitu. Nah ini hari kali ini kita akan membahas tentang edukasi petani yang bercocok tanam padi semi organik melalui pendekatan coaching. Nah ini siapa yang menjadi narasumber kita? Sudah tidak asing ya, kalau kita di komunitas kita terkenalnya dengan Eyang, tapi kali ini saya panggil Pak nih, mohon maaf. Ya, Pak Sarsito WKF. Assalamualaikum Pak Sarsito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak, kabar sehat? Alhamdulillah sehat, sukses, bahagia. Wah, luar biasa ini beliau sering berbagi sharing kepada kita. Nah, sebelum memulai presentasinya, saya sampaikan, ya, saya sebagai moderator ya akan menyampaikan nama beliau lengkapnya adalah Sarsito Wahono Gaib Subroto. Kalau di medsos terkenal yang gaib. Wah itu kayak pecik ya Pak ya, yang gaib. Jadi yang terkenal di situ. Kalau mau konsultasi gratis. Bentar. Sorry Pak, ada sponsor yang lewat ini. Oh iya. Anabul saya narik-narik ini Pak. Narik ini tadi biasa. Ini saya senjatanya pakai ini Pak supaya nggak ganggu. Saya juga dikelilingi soalnya ini. Ada gitu, empat mengelilingi ini juga ini. Ada auranya gaib gitu ya. Tempat tanggal lahir beliau adalah di Solo bulan Mei tahun 56 dari senior kita ya. Kemudian lulus IPB tahun 81, pensiunan dari Kementerian Pertanian tahun 2016. Ya, ini Pak Uti. Assalamualaikum Pak Uti. Kemudian sebagai pernah menjadi penyuluh pembina pengendali organisme pengganggu tumbuhan, dan selama beberapa tahun terakhir ini sebagai praktisi hipnoterapi, trainer EFT, trainer NLP, dan praktisi life coach. Nah ini apa yang akan dibahas oleh beliau. Kami hadirkan dan kami persilahkan Pak Sarsito untuk memulai presentasi ini. Plus minus 30-an menit lah gitu, nanti kita banyak bertanya atau diskusi. Monggo Pak Sarsito. Baik, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya sehat, sukses, bahagia di malam hari ini. Dan sudah lama sebetulnya ini dicadangkan oleh Dok Endah, Coach Endah, untuk bicara ini, tapi kemarin itu rupanya beliau lupa karena kesibukan beliau dan mungkin juga ada sesuatu sehingga baru kali ini bisa terlaksana. Ibu-ibu sekalian, di sini saya tadi sudah diperkenalkan ya, nama saya, kurikulum vitae saya. Tidak perlu lagi saya kira ini yang saya lewati saja. Dan pada malam hari ini kalau saya boleh ini, judul saya ini mengedukasi petani. Mengedukasi petani dalam hal pertanian atau budidaya padi semi organik. Nah, ada kata-kata coaching ini mungkin nanti
hanya sebagian kecil yang mirip-mirip dengan kucing, tetapi sebagian besar ini nanti yang penting prinsip coaching ada beberapa yang saya pakai, diantaranya kami tidak pernah berbicara sebelum petani ini menjawab sendiri apa yang permasalahannya di lapang, dan kami hanya memberikan sebagai, kalau boleh dikatakan ini jurinya ya, juri nanti mereka akan berbicara sendiri, akan berdiskusi sendiri dengan teman-temannya. Dan ini kami lakukan saya kira sudah cukup lama ya, sejak tahun 87 ini, semenjak ada program pengendalian hama terpadu, dan ini menjadi tonggak bagi kita semua untuk mengarah kepada pertanian organik. Nah, karena dengan pengendalian hama terpadu ini sebetulnya kita sudah mendapatkan sertifikatnya ini Prima 3. Jadi kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk gitu ya menjadi organik, tetapi ada tahap-tahapannya yang harus kita ikuti. Nah, pokok bahasan kita malam hari ini adalah mengapa organik, dan juga kemudian pengendalian hama terpadu sendiri, kemudian bagaimana pelaksanaan coaching yang dilakukan di lapangan, dan bagaimana hasil-hasil yang selama ini mungkin saya singgung sedikit beberapa hal yang sudah berhasil di lapangannya. Baik, mengapa organik ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kesejahteraan petani, kesejahteraan masyarakat ini sudah meningkat. Kesadaran akan pangan sehat ini juga sudah semakin meningkat. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, petani juga harus memberikan hasil-hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Tapi ini belum semuanya, karena memang nanti ada pasar-pasarnya sendiri, dan ini juga masih sangat terbatas yang menyelenggarakan atau melakukan pertanian organik ini, sehingga kami juga pilih-pilih gitu, kira-kira kelompok tani mana yang sudah cukup mantap di dalam penerapan PHT-nya, ini yang kita dorong untuk kemudian menjadi kelompok tani organik. Nah, ini ada dua peringatan dan satu nasihat dari para leluhur ini. Ini sing ngerti ora bisa, sing bisa ora kuwasa, sing kuwasa ora ngerti. Ini kalau bahasa Indonesianya itu yang mengerti itu tidak bisa, yang bisa tidak kuasa, yang kuasa tidak mengerti. Nah, ini kejadian yang sekarang ini kebanyakan seperti itu. Yang mengerti tidak bisa, yang bisa tidak kuasa, yang kuasa tidak mengerti. Dan yang kedua, peringatan yang kedua itu seharusnya dan semestinya kalah dengan kenyataan. Ini selalu seperti itu. Seharusnya begini, tapi kenyataannya kok begitu. Seharusnya semuanya sudah paham, karena dari tahun 87 sampai dengan sekarang ini sudah berapa juta petani yang kita latih, tetapi kenyataannya hanya beberapa saja yang bisa menerapkan ini. Nah, ini menjadi tugas kita para penyuluh pertanian, juga para pengendali organisme pengganggu tumbuhan, bagaimana kita memantapkan yang namanya pertanian organik ini dimulai dari penerapan pengendalian hama terpadu. Nah, mau tidak mau tentu kita sesuai dengan nasihat para sepuh ini, bahwa kalau membangun itu kan selalu dari bawah, tetapi kalau membongkar dari atas. Nah, seperti pertanian organik ini, ya mau tidak mau kita mulai dari petani-petani kita, bagaimana petani kita ini mau dan mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan pertanian organik ini. Ini adalah satu persepsi, kalau kita mau, jangan sampai nanti kita salah. Kita ini mau menuju ke organik, tetapi yang menarik ini
ternyata kok kuda kepang, dan rodanya pun ya roda yang bukan bulat tetapi roda yang kotak-kotak seperti itu. Jadi jalannya pun menjadi tidak enak. Ini seringkali seperti itu. Contohnya saja, petani sudah mau, tetapi kemudian dihargainya ini masih belum sesuai dengan standar yang sebetulnya harus lebih tinggi, karena apa namanya, korbanan dari petani ini juga lebih banyak daripada pertanian-pertanian tradisional, sehingga ini mestinya harus dihargai lebih tinggi. Tapi kenyataannya disamaratakan saja, sehingga ini membuat petani-petani kita ini mutung begitu ya, sehingga tidak berjalan dengan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, sama juga ketika ini ada kita punya hajatan ya. Kalau kita punya hajatan ini, loh, kenapa ini kok nasinya, hidangannya terlambat datangnya? Tapi begitu dilihat ke belakang, ini apanya yang kurang? Ternyata bukan berasnya. Dia mencoba membuat beli beras ini. Setelah sampai di gudang, ternyata berasnya masih banyak. Yang salah apa? Yang masaknya juga cuma satu orang. Nah, sama ya, sekarang ini petugas-petugas kita ini sangat sedikit yang untuk menggerakkan petani-petani kita ini. Nah, ini sehingga kita juga harus pilih-pilih betul ketika kita ingin mengembangkan pertanian organik. Nah, kemudian pokok bahasan yang kedua ini terkait dengan pengendalian hama terpadu. Nah, ini ada gambaran bahwa saat ini penggunaan yang namanya pestisida ini sangat luar biasa. Berbagai jenis, ini kalau bisa dilihat ini namanya juga macam-macam, ada klensek, bulldozer, kemudian macam-macam lah namanya, kejora. Dan ini semua masuk ke tanah kita. Nah, kita tidak mau bahwa tanah kita ini nantinya akan menjadi bencana ya. Oleh karena itu kita sejak awal kita mencoba menerapkan yang namanya pengendalian hama terpadu. Dulu namanya integrated pest control. Pengendalian, kalau sekarang pengelolaan. Integrated pest management, kalau dulu integrated pest control, sekarang ini integrated pest management, karena kita sudah menyadari bahwa kalau hanya kontrol saja akhirnya nanti larinya juga pestisida lagi. Nah, penggunaan pestisida ini kan tentu dampaknya sangat besar, baik kepada petaninya sendiri maupun kepada konsumen. Ini yang paling berat itu konsumen, terlebih-lebih nanti ibu-ibu yang sedang hamil, karena ada beberapa jenis pestisida ini kalau residunya masuk ini numpuk lama sekali, tidak bisa hilang di dalam jaringan kelenjar air susu ibu ini, sehingga si bayi yang baru lahir pun akhirnya akan terdampak dengan adanya pestisida ini. Oleh karena itu kita sejak tahun 70-an itu kita sudah mencoba menerapkan ini tadi, yang integrated pest control tadi. Tujuannya adalah untuk menekan supaya jangan sampai kita mengalami seperti yang terjadi di Amerika. Kalau di Amerika sudah ada yang namanya silent spring ya. Jadi spring yang sangat sepi begitu. Jadi burung-burung sudah tidak bersuara. Nah, ini kita tidak mau seperti itu. Jangan sampai tanah-tanah kita ini menjadi bencana, karena kalau sudah bencana ini ditanami apa saja tidak akan tumbuh. Sehingga kita mencoba bagaimana kita mengurangi, paling tidak kalau bisa mengenolkanlah penggunaan ini dengan mengganti dengan hal-hal yang sifatnya organik. Nah, kalau kita berbicara masalah pengendalian hama terpadu, tentu berkaitan dengan yang namanya organisme pengganggu tumbuhan atau OPT, biasanya disebutnya seperti itu. Jadi semua organisme yang dapat merusak
mengganggu kehidupan dan dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan. Ini ada yang jenisnya dari penyakit, ada yang hama, termasuk ada juga gulma atau tumbuhan pengganggu. Nah ini banyak sekali jumlahnya, mulai dari kita menyiapkan perbenihannya. Ini kalau kita lihat benihnya saja sudah ada penyakit-penyakit atau ininya, ada penyakit benih, penyakit tular benih. Kalau sudah menjadi bibit juga ini ada lalat bibit, penggerek batang, blas dan sebagainya sampai di pasca panen. Coba bayangkan Bapak Ibu kalau ini kalau saya lihat di hortikultura ya, kobis itu begitu sudah naik di truk saja masih suka disemprot. Karena kita tahu bahwa kobis ini berapa lembar yang terbuang setiap harinya ketika sudah sampai di pasar. Jadi baunya yang luar biasa menyengat itu adalah bau busuknya sayuran-sayuran atau hortikultura ini yang menumpuk di sampah-sampah di sekitar pasar. Ini luar biasa baunya. Nah ini petani saya kira juga tidak akan bisa menghafalkan jenis-jenis atau nama-nama ini. Nanti kita hanya mengajarkan ini yang namanya musuhnya petani dan ini ada yang namanya temannya petani. Jadi kita nanti hanya membagi dua antara temannya petani dan musuhnya petani. Nah, seperti ini barangnya kecil. Ini namanya warna coklat. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar, ini yang namanya warna coklat seperti ini. Wujudnya kecil-kecil seperti ini, tetapi kalau sudah merusak tanaman ini bisa jadi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana bisa menghasilkan? Dan ini ternyata tidak hanya di Indonesia. Ini sudah menjadi hama global pada tahun 2010 ini. Ada di Vietnam, Bangladesh, Thailand, India, Cina, Jepang, dan lain sebagainya ini. Kalau sudah merusak padi, kondisinya seperti ini. Kira-kira berapa hasilnya kalau seperti ini? Nol ini Bapak Ibu sekalian. Nggak ada. Dan ini sekali-kali dialami petani itu berkali-kali. Dalam satu musim, dua musim, dan sebagainya ini bisa terjadi. Sehingga petani ini kalau mereka mutung begitu ya tamatlah riwayat kita juga. Kita tidak akan mendapatkan nasi atau beras yang sesuai dengan harapan kita. Nah, mengapa orang coklat ini pernah meledak pada tahun 1985 terakhirnya ini. Hingga kajian ilmiah yang dibenarkan oleh beberapa profesor ini bahwa penggunaan insektisida berlebihan telah membunuh musuh alami hama dan merusak kesehatan lingkungan. Hingga ini terjadi yang namanya kalau ilmiahnya itu resurgensi. Nah ini petani juga kalau kita menjelaskan kepada petani bukan nama resurgensinya tetapi jumlah hamanya menjadi banyak, telurnya menjadi banyak dari satu ekor wereng tadi. Nah ini wereng tadi ada satu-satunya hama di Indonesia ini yang mempunyai impres. Tikus yang luar biasa, yang lebih gede ukurannya, itu tidak punya yang namanya impres ini. Tapi warna coklat ini sampai menjadi dikeluarkan impres. Itu pada saat presidennya Pak Harto dan Menteri Bappenasnya itu Pak JB Sumarlin. Dan di backup 5 pendekar OPT tadi, yang POPT tadi, yang profesor-profesor tadi itu sepakat bahwa kita harus tetap secara konsisten harus menerapkan pengendalian hama terpadu, dan yang dilarang dan melarang pada saat itu penggunaan 57 jenis pestisida, 57 Pak yang dilarang. Nah sekarang ini saya tidak tahu seperti apa, tetapi pendaftaran pestisida ini sudah meningkat tajam yang luar biasa. Nah ini mau tidak mau ini menjadi keprihatinan kami selaku pensiunan dari jajaran perlindungan. Bagaimana kita harus menggerakkan kembali supaya petani-petani kita itu tidak terlalu tergantung kepada pestisida. Nah kalau kita saja sudah mempunyai EFT-nya, jangan sampai meminum obat, tapi kita melakukan
terapi-terapi yang tidak menggunakan obat. Di padi pun juga kita berusaha bagaimana pestisida atau kimia-kimia ini kita cegah untuk penggunaannya di sawah. Nah, pengendalian hama terpadu ini prinsipnya ada 4, yaitu yang pertama adalah budidaya tanaman sehat, maksimalkan peran mitra tani, waspada ini dengan pengamatan berkala setiap minggu. Makanya nanti di dalam pelaksanaan saya ini yang kita lakukan setiap minggu kita harus bertemu dengan petani-petani, kelompok tani binaan kita itu. Nah, harapannya nanti petani ini akan menjadi manajer di lahan usaha taninya. Dia bisa memutuskan apakah saya perlu menggunakan pestisida, apakah saya perlu melakukan pengendalian, sekalipun tidak dengan pestisida. Nah, ini mereka kita ajari dengan prinsip-prinsip tadi yang saya katakan, mungkin bisa seperti coaching, bisa juga pelatihan, tetapi kita tidak pelatih ini sama sekali diharamkan untuk bicara, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan petani, supaya nanti petani sendiri yang akan menjawab permasalahan yang ada di lapangan. Nah, tadi agroekosistem ini bagaimana kita menata kembali agroekosistem kita. Nah, tadi tanaman sehat tentu harus tanahnya ini yang baik. Bapak Ibu sekalian, sekarang ini sawah-sawah kita hampir sebagian besar boleh dikatakan sakit. Sakitnya kenapa? Karena bahan organiknya sangat minim. Sehingga mau tidak mau akhirnya petani ini menggunakan pupuk kimiawi yang juga sangat besar. Ini pun sama dampaknya ke tanah-tanah kita. Tanah kita menjadi keras, rata-rata keras. Dan kalau kita tes di dalam pelatihan-pelatihan kita atau ini pertemuan-pertemuan kita bisa mengetes sawahnya ini bahan organiknya masih bagus atau tidak, hanya dengan menggunakan lampu ini nanti dipasangi kabel begitu. Kalau dia nyalanya terang berarti bahan organiknya masih cukup bagus. Tapi kalau sudah kedip-kedip begitu, tidak nyala apalagi, ini bahan organiknya sudah sangat minim. Nah, kemudian petani ini biasanya seperti di Ngawi yang saya kunjungi begitu, 1 hektar yang sarannya pemupukan ureanya itu hanya 200 sampai 300 kilo. Itu bisa menjadi 900 bahkan 1 ton. Luar biasa. Ini tujuannya ngejar bahwa tanamannya supaya kelihatan hijau. Hijaunya bukan hijau yang pucat gitu, hijau yang betul-betul hijau gelap begitu ya. Itu baru dia dikatakan berhasil. Padahal tidak seperti itu. Karena tanaman ini pasti baik pertumbuhannya, karena pertumbuhannya baik sehingga dampaknya nanti kepada hama penyakit juga banyak. Karena di situ kelembabannya sangat baik untuk pertumbuhan hama dan penyakit. Nah, kalau agroekosistem kita ini sehat, pengendali alaminya kokoh, ini kematian bereng coklat tadi ini sangat tinggi. Dia tidak akan betah berkembang di situ. Sehingga diantaranya kita juga menerapkan yang namanya jajar legowo dan yang sebagainya. Itu salah satunya adalah bagaimana supaya orang ini tidak betah hidup dan tinggal di situ. Nah, ini salah satu contoh kalau petani-petani kita itu menggunakan pestisida. Boleh kita lihat ini kadang-kadang ada juga petani yang nekat begitu ya, ngaduk pestisida saja dengan tangan. Ini kalau tidak ada campur tangan kita, ini akan sangat kasihan kepada petani-petani kita. Banyak yang menjadi korban dengan cara-cara yang dilakukan selama ini. Ngaduk pakai
tangan, tidak harus pakai, tidak menggunakan alat, kemudian tidak menggunakan masker, tidak menggunakan sarung tangan, bahkan kadang-kadang sambil makan. Nah ini kalau tidak ada edukasi kepada petani juga kasihan. Ini dari saya lihat dari pengendalian hama terpadunya dulu. Nah ini dasar kita nanti untuk melangkah ke pertanian organik. Ini pengendalian kimia, kemudian pengendalian kimia itu daya bunuhnya memang tinggi dan langsung bisa dilihat. Harga relatif mahal, risikonya terhadap lingkungan sangat tinggi, mematikan teman-temannya petani ini juga akan mati kalau kita menggunakan pestisida. Kemudian berbahaya terhadap petani juga konsumen. Ini tadi sudah saya sebutkan residunya ini ada yang sampai sekarang ini walaupun sudah tidak dipakai ketika saya melakukan kajian begitu di dasar sungai itu masih kita temukan yang namanya DDT. Padahal DDT sudah lama tidak kita gunakan dan itu hanya digunakan untuk di rumah tangga ini waktu itu ya untuk menyemprot nyamuk ya kalau hanya seperti itu. Tapi kita masih menemukan itu di aliran-aliran sungai. Nah ini luar biasa lamanya. Sudah berapa puluh tahun ini. Kalau saya saja masa kerja saya sudah 40 tahun, berarti ini juga sudah lebih dari 40 tahun. Karena penggunaan DDT ini sudah lama sekali dihentikan, tetapi masih ada residunya. Ini bahaya sekali kepada konsumen-konsumen kita. Nah, kalau kita menggunakan pengendalian biologi dengan kalau kita nyebutnya dengan agen hayati, ini relatif selektif. Hanya hama-hama tertentu, kemudian yang jelas bebas residu karena kita itu tidak menggunakan bahan kimia, kemudian aman terhadap lingkungan, tidak mematikan musuh alami dan relatif murah. Asal petaninya mau. Nah ini yang harus kita kita latihkan kepada mereka, kita berikan edukasi bagaimana cara membuat, cara memakainya dan seterusnya. Nah Bapak Ibu, harapan kita itu tadinya seperti ini. Indah di lingkungannya, ini ada tanaman-tanaman sengaja ini ditanam karena memang nektarnya ini akan menjadi inang alternatif bagi teman-temannya petani yang kecil-kecil karena dia makan nektar. Kalau hamanya belum ada, dia akan hinggap di situ cari nektar untuk bertahan hidup. Tapi nanti begitu ada hama, dia langsung melakukan gerakan karena sudah punya insting ini, oh ini ada musuh saya. Nah ini temannya petani ini langsung menyergap. Harapannya seperti itu. Kalau ini kondisinya lahan-lahan pertanian di kita seperti itu, insya Allah ekosistem kita akan menjadi lebih baik. Nah ini salah satu contohnya lagi. Ini tikus ini tikus. Ini ya juga serangga yang bagus. Bukan serangga ya, vertebrata. Karena dia punya tulang belakang dan ini luar biasa serangannya. Bahkan kadang-kadang petani itu mitosnya itu kadang-kadang wah ini dibawa tadi malam ada yang membawa bus bawa tikus, padahal enggak. Mereka ini larinya atau gerakannya itu dalam semalam itu bisa berpuluh-puluh kilometer. Jadi mungkin di lahan itu tidak ada tidak ada lubang, tetapi malam itu bisa habis sawahnya atau tanaman padinya di lahan itu. Nah, ada musuhnya juga. Ini ada yang namanya rumah burung hantu, rumah burhan. Nah, kita menyebutnya burhan itu burung hantu yang ini sudah banyak burung hantu di sawah, sehingga mereka juga setelah mengembangkan tentu dia juga berusaha supaya burung hantunya itu tidak dibunuh. Makanya di sini dengan perdes, masing-masing desa itu membuat perdes, ada larangan, dilarang membunuh burung hantu, namanya Tito Alba ini. Supaya tikus-tikus ini bisa cepat dihabisi oleh burung hantu. Sama di sini ini juga ini di daerah Klaten kalau nggak salah ini
sumbernya tikus yang luar biasa. Di Klaten itu ada yang namanya segitiga emas antara Klaten, Sukoharjo, Karanganyar. Itu satu daerah yang sumber segala macam hama penyakit. Ada wereng, ada tungro, dan lain sebagainya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita harus bagaimana kita menanggulangi ini. Makanya kita terus bersama-sama dengan perguruan tinggi ini mengembangkan cara-cara bagaimana kita mengendalikan hama dan penyakit tanaman ini dengan yang lebih ramah lingkungan. Baik Ibu Bapak sekalian, ini bagaimana kita menerapkannya sekarang? Penerapan coachingnya itu seperti apa sih? Ini ada semboyannya Bapak Ibu sekalian. Di pelatihan-pelatihan kita itu. Saya dengar, saya lupa. Saya lihat, saya ingat. Saya lakukan, saya paham. Saya menemukan, saya kuasai. Nah, ini menjadi pegangan petani-petani kita yang sudah menerapkan PHT ini. Jadi sekarang ini sudah banyak Bapak Ibu yang petani-petani yang berhasil membuat inovasi-inovasi teknologi untuk pengendalian hama dan penyakit ini. Karena mereka sudah melakukan dan sudah memahami apa yang harus dilakukan di lahan usaha taninya. Nah, seperti ini. Di awal sebelum kita melakukan coachingnya ini, kita terjunkan petani-petani ini untuk melakukan langsung pengamatan. Apa yang dilihat di sana? Nanti hasilnya ini akan dibawa dalam suatu ruangan atau mungkin di saung-saung begitu ya secara sederhana. Nanti dia akan berdiskusi. Diskusinya ini bisa di antara kelompoknya, di dalam kelompok maupun nanti berdiskusi dengan antar kelompok. Jadi nanti saling serang atau saling memberikan masukan, saling mengoreksi kalau ini nanti sangat dinamis. Ini yang kita harapkan seperti itu. Jadi mereka nanti memahami betul apa yang mereka harus lakukan, apa yang mereka harus putuskan. Nah ini saya selaku ini hanya melihat saja apa yang mereka lakukan. Nanti di akhirnya baru kita nanti akan memberikan semacam, kalau di coaching beneran itu kan nanti sebetulnya kalau di coaching kan nggak ada mentoring ya, tapi di sini kita bisa melakukan mentoring. Artinya apa yang didiskusikan tadi kita catat, yang kurang betul nanti baru di akhir akhir pertemuan pada hari itu kita berikan masukan. Termasuk nanti terakhirnya adalah ada kontrak belajarnya mereka. Kontrak belajarnya ini memutuskan nanti minggu depan ini diperlukan nggak ahli apa yang diperlukan oleh petani. Nah, nanti juga akan ditaruh di belakang. Jadi sama sekali kita tidak boleh berbicara pada saat mereka sedang berproses melakukan kegiatan ini. Paling nanti petani ini nanti ketika mereka setelah kumpul nih atau berkumpul membuat gambar apa yang ditemukan, di mana lokasinya, nanti dia akan kemudian setelah ini mereka diskusikan, oh ini teman saya ini, teman-teman kita ini, kalau ini musuh kita, ini teman kita. Nah, nanti bisa kita masuk menanyakan mana lebih banyak musuhnya atau temannya Bapak-bapak sekalian. Nah nanti kalau banyak kan musuhnya Pak. Nah kalau banyak musuhnya apa yang harus dilakukan? Dia nanya, pakai pestisida Pak? Boleh pakai pestisida, tetapi ada cara yang lain. Mungkin masih ada cara yang lain yang lebih aman. Kira-kira apa Bapak bisa menjawab? Nah ini hal-hal semacam ini kan juga kalau menurut saya yang juga pernah ikut begitu di coaching itu, ini juga yang penting kalau boleh pelatih atau coach gitu ya, itu kan tidak boleh bicara. Tidak boleh bicaranya ini artinya tidak boleh memberikan solusi ininya bagaimana dan sebagainya. Kita hanya memancing-mancing supaya mereka tumbuh sendiri,
kreativitasnya atau ide-idenya ini muncul, sehingga mereka nanti ketika mereka sudah bisa memahami, kemudian bahkan nanti bisa menerapkannya dengan baik, dia seterusnya akan konsisten, tidak akan goyah lagi. Tetapi Bapak Ibu sekalian, dari 25 orang, kalau saya melakukan satu kelompok tani itu ada 25 orang. Paling nanti ada pionir-pionir yang akan menjadi jagoan-jagoan saya begitu. Ini paling ada 2-3 orang yang nanti bisa kita jadikan sebagai pionir untuk kita nanti sebarluaskan. Bahkan sekarang ini ada beberapa petani yang dengan pelatihan-pelatihan kita ini sudah ada yang dikirim ke luar negeri menjadi pemandu dulu sampai petugas kita dan petani kita juga ada yang dikirim ke ke Thailand. Thailand dulu juga belajar untuk PHT ini dari Indonesia, Malaysia, kemudian di Afrika. Bahkan ada yang sekarang ini ada yang kecantol nggak pulang-pulang di luar negeri. Ini yang hasil kita seperti itu. Nah, ini salah satu petani kita sedang memaparkan hasil pengamatannya. Misalnya pada saat pengamatan dia turun ke sawah, ini kondisi cuacanya seperti apa ya? Oh, mataharinya cerah. Oh, mendung. Semuanya ditulis. Nanti itu tadi yang akan dibicarakan di depan teman-temannya yang lainnya. Sehingga nanti berdasarkan hasil pengamatannya ini mulai dari lingkungan, hama penyakitnya, tanamannya, airnya, dan lain sebagainya dijadikan satu, dikemas sehingga menjadi satu kesimpulan. Oh, kalau begitu saya minggu ini saya tidak perlu melakukan pengendalian. Karena sebelumnya Bapak Ibu sekalian, petani-petani ini tidak ada hama penyakit, itu sudah nyemprot dengan pestisida. Nah, tadi dengan cara-cara yang seperti saya sebutkan tadi, ngaduknya pakai tangan, kemudian nyemprot, pada saat nyemprot dia masih merokok, bahkan langsung makan dan lain sebagainya. Ini kan satu hal yang ironis kalau menurut saya, ketika kita mengharapkan hasil-hasil yang baik, tapi petaninya sendiri yang menjadi korban. Nah, ini Bapak. Nah, ini di akhir sesi ini kita melakukan kontrak belajar tadi yang saya sebutkan, sekaligus kita memberikan pencerahan kepada mereka tentang apa yang tadi sudah dilakukan. Oh, tadi belajar kita sangat bagus. Nah, ini kita memberikan apresiasi seperti di coaching kan kita memberikan apresiasi kalau mereka hasilnya luar biasa begitu, kita berikan apresiasi. Nah, akhirnya nanti dia akan menjadi tambah semangat, dan ini bukan hanya laki-laki ya Bapak Ibu sekalian yang ikut ini, kita biasanya ada perbandingannya yang kita minta itu 60-40 gitu. 60%, 40%. Jadi kalau laki-lakinya 60%, perempuannya 40% atau sebaliknya, bisa saja seperti itu. Tergantung permintaan nanti ketika kontrak belajar, mau kontrak belajar jam berapa. Kadang-kadang dia mengatakan nanti Pak habis kita ada waktu nanti setelah zuhur. Ya, mau tidak mau kita sebagai pemandu begitu, namanya kita pemandu, ya harus mengikuti mereka sesuai dengan kontrak belajar. Besok ya kita datangnya jam 12 setelah sholat zuhur gitu baru kita masuk. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang kita lakukan selama ini seperti itu, sehingga petani ini betul-betul bisa memahami, bisa menerapkan, tidak hanya mendengar oh katanya dan lain sebagainya. Karena kalau katanya ini hanya ya kalau benar, kalau enggak bagaimana. Dan mereka juga harus melihat hasilnya seperti apa sih kalau kamu melakukan itu. Nah, ini selalu dibanding-bandingkan antara satu dengan kelompok tani satu dengan kelompok tani yang lain. Bahkan sekarang ini sudah ada kelompok-kelompok tani yang betul-betul mapan begitu, bahkan bisa menjual hasil-hasilnya, tidak produknya saja, tetapi
apa ya, bahan-bahannya ini dia bisa menjual. Seperti untuk mengendalikan werang, untuk mengendalikan ini mereka sudah bisa menjual keluar. Nah, ini yang kita apa namanya? Selalu kita tekankan bahwa kita harus tetap konsisten dalam menggunakan bahan-bahan yang non kimiawi ini, karena di sana ditunggu oleh konsumen-konsumen yang siap membawa hasil Bapak Ibu sekalian, menampung hasil Bapak Ibu sekalian untuk mereka menjadi orang-orang yang lebih sehat dan lebih segar. Saya kira itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan apa namanya semacam pencerahan ya, apa yang kita lakukan selama ini di sawah. Ini selalu dilakukan di sawah. Ini kan kiri kanannya masih sawah. Ini hanya di saung kecil begitu, tapi enak. Ketika ini ada sambal terasinya, ada ikan asinnya, ada tempe, ada lalap dan lain sebagainya. Ini di akhir pertemuan selalu seperti ini yang dilakukan oleh petani-petani kita. Luar biasa enak. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarsito. Luar biasa ini perjuangan Bapak untuk mengedukasi peternak ya. Petani ya, juga merangkap peternak kadang-kadang. Saya di peternak. Oh ya, betul. Oh ya. Iya, betul. Baik. Ya. Tanpa mengurangi nilainya, kami persilahkan Pak ini sudah pada siap pada diskusi nih, terutama yang pemerhati di pertanian ya. Kaitan dengan kita perlu diskusi lebih lanjut. Mohon maaf Pak Sarito untuk bisa PPT-nya untuk di off-kan ya. Sudah sebentar. Ya. Baik. Ya, stop aja, tulis ada stop gitu, di stop. Mana? Baik, ini ada dari Pak Priyono Puslat ASN ini. Wah, ini cocok ini ya. Silakan Pak Priyono. Ya, monggo. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan saya Pak Sarwito ya, Pak. Pak Sarsito. Sarsitonya Pak. Saya sebenarnya di Litbang Pertanian dulu. Oh iya. Zaman muda dulu sering ketemu Bapak di Tahanan Pangan. Iya. Hanya gini Pak, saya sekarang itu mengakhiri masih sampai akhir 2024 sebagai widya suara utama Pak. Jadi saya pindah ke Kementerian Desa gitu Pak. Dan tugasnya sebagai widya suara. Begini dari ilmu Bapak tadi saya melihat ya, kami kan punya ini Pak, penggerak swadaya masyarakat gitu. Nah, penggerak swadaya masyarakat itu di seluruh Indonesia yang bisa melayani seluruh desa ya. Desa kita kan 74.000 sekian ya. Iya betul. Hanya gini Pak, jadi keahlian untuk yang mendampingi penggerak swadaya masyarakat itu sebenarnya tugasnya 3 Pak, ada penyuluhan, dampingan dan pelatihan. Nah, saya melihat sebetulnya ilmu dari Bapak ini mungkin perlu ditularkan gitu Pak ya, untuk yang rekan-rekan kami penggerak swadaya masyarakat gitu, sehingga nanti menjadi hal yang perlu disampaikan ya kepada untuk sasaran kemandirian kemajuan desa, terutama untuk dari sisi ini Pak, pemberdayaan petani lah. Ini Pak yang saya terutama jadi tergugah serta dan sebetulnya ini Pak saya sendiri pada saat kalau teman-teman bahas mengenai penyuluhan, saya tahu bahwa di pertanian di pertanian lah ya, itu sebenarnya banyak yang ahli-ahli termasuk dari Bapak itu yang saya kira yang perlu memberikan penguatan. Jadi saya itu Pak yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini, dan bahan dari Bapak nanti mudah-mudahan bisa sampaikan kepada kepada kami gitu ya, dan terutama nanti untuk lebih jauh lagi, dan mudah-mudahan nanti saya kira itu yang saya paham betul juga saya dulu di sekretariat Litbang Pertanian Pak, di 30 tahunan lah, terus pindah ke desa gitu. Nah, saya lihat bahwa ini Pak tadi ya, yang pengetahuan mengenai penyuluhan ya,
terkait dengan organik memang tidak mudah, dan saya kira ilmu dari Bapak tadi saya mendudukkan sebenarnya apa sasaran pengembangan pertanian dari pengembangan organik. Saya kira itu Pak, mohon maaf, tapi mungkin barangkali itu bisa ditangkap apa yang saya rasakan tadi menanggapi ilmu dari Bapak. Terima kasih Pak. Oke, ya, terima kasih Pak Priyono ya, Pak Priyono. Ya betul Pak. Ya, Pak Priyono, ini memang apa namanya? Ini gimana ini? Ini masih, ya, apa namanya? Kita di lapangan ini sebetulnya punya Pak. Mulai dulu kita awali dengan pemandu lapang 1, pemandu lapang 2, kemudian pemandu lapang 3 ini sudah mengikut sertakan para penyuluh. Tetapi sekarang ini sepertinya kok apa namanya, belum beruntung kami ya untuk mendapatkan pendanaan kembali seperti yang dulu begitu. Dulu sangat masif Pak. Kalau sekarang ini mungkin tidak semasif dulu, sehingga hanya ada beberapa yang mereka masih apa namanya konsisten melakukan itu dan sangat bagus. Seperti saya kemarin ikut apa namanya temu lapangnya di daerah Lamongan, luar biasa Pak ininya. Jadi diharapkan tidak hanya mereka, sebetulnya memang apa ketua-ketua atau lurah dan lain sebagainya ini juga harus ada peran aktifnya juga, termasuk camat. Kalau mereka juga sekaligus bersama-sama dengan petugas-petugas lapangan pertanian ini, insya Allah ini akan bisa salah satunya akan mendorong mereka untuk lebih maju lagi. Nah sayangnya tidak semua sekarang ini, apalagi sekarang ya agak sulit untuk bisa seperti itu. Dan mau tidak mau ya apalah, kalau dananya tidak terlalu banyak ya paling nggak kita pilih-pilih mana yang kira-kira nanti bisa apa namanya bisa menyebarkan ke teman-temannya. Jadi nanti harapannya kalau bahasa Jawa, maksud kami gini, gimana Pak? Maksud kami gini Pak, apa namanya bayangan saya bahwa kepada pendamping desa, pendamping desa itu sekitar 40.000 Pak lebih. Yang ditugasi termasuk termasuk ya itu barangkali ilmu dari Bapak. Oh iya, saya meskipun saya bisa kalau bisa berkenan bisa ditularkan. Iya Pak, meskipun saya sudah pensiun sekarang ini, kalau diminta saya masih apa namanya siap dengan senang hati. Saya saya masih sering jalan-jalan ke Kerawang, kalau yang dekat-dekat ini lebih sering, kemudian keliling Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur masih ini. Tapi kalau sudah harus pakai pesawat karena pensiunan kayaknya juga berat juga. Kalau hanya kereta itu masih terjangkau ya. Insya Allah nanti bisa Pak, bisa silaturahmi lagi lah nanti bisa. Siap. Nanti saya itu Pak. Iya. Siap. Baik. Nanti kita bantu. Kantor kami di Kalibata Pak, jadi nanti insya Allah. Oh iya. Silaturahmi lagi. Siap. Sangat siap. Iya. Baik. Terima kasih Pak Priyono. Pak Priyono sudah tahu kontaknya Pak Sarsito ya? Bila Pak nanti mohon di ini Pak, kami catat. Ya. Boleh. Oke, saya ulang lagi ya. Baik, nanti saya saya tulis di chat Pak ya. Baik Pak Priyono, terima kasih atas respon yang luar biasa, karena bisa nanti menginspirasi 40.000 orang tadi ya. Luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Karena betul. Alhamdulillah Pak Priyono, kita bareng-bareng sama Pak Sarsito ini, kita ini di bawah asuhan Pak Edi Iskandar ya, Dr. Edi itu. Beliau mencetak kami para coaching Pak, coaching yang handal. Jadi di atas penyuluh ya. Jadi coaching itu memang berbeda dengan trainer atau penyuluh gitu ya. Jadi nanti akan disampaikan oleh Pak Sarsito, karena Pak Sarsito udah linear di bidang pertanian. Kalau saya bidang peternakan Pak, budidaya. Kalau mau kolaborasi ya monggo nanti bisa saling ini. Kan banyak juga teman-teman yang ahli coach banyak.
Dan kita memang memerlukan juga peternakannya karena biasanya kotoran ternak ini kan bisa kita jadikan pupuk. Iya, sinergi Pak. Ya, integrated tanah ya. Ya, integrated farm. Karena apalagi kalau tadi yang disebut bahwa semi organik itu memang siklusnya pasti pakai kotoran begitu ya. Entah sapi atau ayam gitu, berkaitan semua. Teman saya juga ada dokter hewan Pak, itu satu angkatan juga dia bikin probiotik ya. Untuk minuman itu juga kemarin lagi uji coba sih dan sudah dipatenkan gitu. Jadi ke arah sana gerakannya, hanya saja kita kebanyakan bukan soal sembada Pak, tapi impor beras Pak ya. Itu sayang. Ya ini harapannya nggak tepat lalunya ya. Pak, mungkin Pak Agus yang penting kita integrated gerakan kita juga. Siap. Integrated. Siap Pak Pri. Baik Pak Pri, terima kasih. Silakan yang lain untuk bisa saling berdiskusi lebih lanjut. Ini saya kasih nomor teleponnya Pak Sarvito ya untuk kontaknya. Silakan Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada yang lain? Masih ada waktu 18 menit ya. Ini ada di sini. Ada Pak Ut nih juga perikanan kalau beliau ya. Tapi integrated juga ini, ada pertanian, peternakan. Pak Ut bisa ini saling melengkapi. Ada Bu Dami juga, ini juga pertanian Bu Dami. Iya. Silakan mau diskusi. Ya. Halo. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ote. Silakan Pak Ote. Tadi saya menyimak sambil walaupun mungkin tidak terlalu konsen karena sambil mendengar Sambo ya. Sambo yang lagi hangat-hangatnya. Gitu. Nah, kaitan dengan itu, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sarvito ya Pak. Iya, betul. Nah itu PHT itu memang satu model dulu bagaimana penanggulangan hama yang selalu menjadi momok di dalam pertanian khususnya budidaya padi ya. Betul. Nah, sampai sejauh mana penggunaan atau penggunaan dari yang disebut dengan pemanfaatan biota lain sebagai entah apakah itu sebagai penyaing atau pembunuh dari contoh warang coklat kan begitu ya. Nah, di dalam proses budidaya pertaniannya seperti apa kan gitu penggunaannya. Apakah ada penerapan itu penanggulangan melalui secara biologis barangkali ya, apakah itu sebagai pesaing maupun hama pembunuh. Nah, keduanya kelihatan kan seperti banyak secara mekanis gitu yang disampaikan itu tadi dalam katakanlah pemberantasan hama dari warang coklat yang dicontohkan Bapak tadi. Apakah ada yang sifatnya pencegahan gitu Pak? Kalau tadi kuratifnya gitu, dalam pengendalian OPT ini atau HPT ya, hama penyakit tanaman. Mohon pencerahannya Pak Sarvito. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ojek. Kalau untuk pengendalian hama terpadu ini, kita prinsip yang pertama itu kan budidaya tanaman sehat. Sama saya kira dengan kalau kita manusia ini supaya tidak terserang kan kita ada olahraga, kemudian
minum jamu-jamu dan lain sebagainya supaya badan kita ini menjadi sehat. Kalau kita sehat, tidak mudah terserang oleh penyakit-penyakit. Di sini juga sama Pak, sebetulnya prinsipnya juga sama. Jadi kita melakukan budidaya tanaman sehat. Di antaranya paling tidak bagaimana kita mengatur irigasi. Padi ini kan bukan tanaman air, tetapi tanaman yang butuh air. Jadi tidak perlu yang namanya tanaman padi ini selalu tergenang. Kalau tanamannya ini menjadi tergenang, akarnya menjadi anaerob, sehingga tidak tumbuh dengan baik. Hasilnya pun nanti juga menjadi tidak baik. Nah ini, yang keduanya, pupuknya bagaimana? Pupuknya harus kita siapkan secara berimbang. Kalau sekarang kan jor-joran menggunakan pupuk-pupuk kimia itu, urea apalagi seperti itu. Akhirnya dampaknya apa? Harga pupuk pasti melejit. Setiap awal musim tanam, itu pupuk itu harganya melejit. Karena masing-masing berebut untuk mendapatkan stok pupuk ini dengan sebaik-baiknya untuk digunakan. Yang ketiganya benih. Ini sekarang ini sudah banyak benih-benih yang tahan terhadap hama penyakit. Nah ini yang harus kita utamakan. Jangan kita sudah tahu bahwa daerah kita ini endemi wereng, kita menggunakan varietas-varietas yang justru rentan atau peka terhadap hama wereng. Ya ini artinya kita sama saja kita bunuh diri kalau seperti itu. Nah ini yang kita utamakan seperti itu dari budidaya tanaman sehatnya. Kemudian yang keduanya prinsip PHT-nya ini yang kedua ini adalah kita harus melakukan pengamatan. Ada apa di lapangan? Mana lebih banyak antara temannya petani dengan musuhnya petani? Kalau saya tadi Pak Dik nanya tentang bisa nggak dikendalikan dengan biota-biota tadi? Bisa, banyak sekali yang bisa kita lakukan seperti itu. Kita sudah punya, kalau waktu saya masih menjabat gitu, kita menghasilkan yang namanya Corynebacterium. Ini juga salah satu yang bisa digunakan untuk mengendalikan. Meskipun ada di belakangnya namanya bakterium, tetapi bakterium ini tidak menyerang tanaman. Jadi aman kalau kita gunakan, dan ini hanya menyerang serangga-serangga yang ada di sawah. Nah, kemudian dulu pernah ingat itu yang namanya yang merajalela itu, yang orang pada gatelan itu. Padahal itu adalah temannya petani itu. Kalau ini adalah temannya petani. Kalau di saya istilahnya adalah Paiderus. Kalau ini ada cocopet, ada lain sebagainya, namanya seperti itu, macam-macam lah hanya di lapangan itu. Nah ini sebetulnya nggak masalah. Waktu itu kan di Surabaya, di mana itu kan istilahnya apa ya dulu ya, yang banyak sekali itu. Yang masuk ke perumahan-perumahan sehingga banyak orang gatelan katanya. Memang kalau serangga itu hinggap di tangan kita, kemudian kita ganggu, dia akan mengeluarkan semacam cairan, dan cairan itu panas. Sehingga orang mengatakan tomcat kali, Pak. Ya? Tomcat kali. Tomcat, ya betul, tomcat. Ya, ini makasih Bu Dami. Dulu namanya tomcat. Dulu banyak sekali itu. Dan itu menjadi meresahkan perumahan di perumahan-perumahan ini. Padahal itu yang diharapkan oleh kita-kita, karena itu adalah predator wereng coklat yang sangat efektif. Tuannya seperti itu. Nah, sekarang ini sudah mereda lagi karena lahan-lahan nanti tidak banyak diganggu lagi, sehingga mereka senang hinggap di sawah-sawah itu lagi. Nah, kalau enggak ya memang dia serangga, namanya serangga, dia tertarik kepada cahaya sinar begitu. Nah, dia masuk saja. Kalau ini dia terbang akan hinggap di lampu-lampu, dan kalau hinggap di tangan orang karena mereka jijik dan sebagainya, dia pukul begitu, akhirnya dia mengeluarkan semacam cairan yang itu panas. Akhirnya ya kejadiannya seperti itu, ada gatal-gatal dan lain sebagainya.
Nah ini yang penggunaan bahan-bahan itu sangat banyak. Dan biasanya Bapak Ibu sekalian, musuhnya petani ini, temannya petani ini datangnya belakangan dibandingkan dengan si hamanya. Misalnya sekarang ini musim kemarau, berat. Nah ini semuanya kan hamanya hilang. Hamanya hilang, otomatis musuh alaminya juga hilang. Karena ini adalah keseimbangan ekosistem seperti itu. Nah begitu nanti sudah ada hama, ini si hama musuh alami ini berkembangnya lebih lambat dibandingkan si warnanya sendiri, sehingga kejadiannya juga seperti itu kalau kita tidak rajin melakukan pengamatan di lapangan. Nah ini pentingnya kita melakukan pengamatan seperti itu. Petani sebetulnya tiap hari itu ke sawah, tetapi tidak memberikan perhatian khusus di lahannya tentang adanya hama penyakit ini. Karena mereka sudah punya prinsip, pokoknya setiap sekian hari saya harus nyemprot. Itu yang terjadi dulu seperti itu. Nah sekarang ini kita edukasi bagaimana kita harus melihat sebelum kita melakukan tindakan-tindakan itu, kita harus melakukan pengamatan dan kemudian dievaluasi, dianalisis mana peluang-peluangnya. Secara gampang saja ini kalau di keilmuan itu ada yang namanya forecasting, ramalannya. Tapi kalau dengan petani kan agak tidak sampai sejauh itu, tetapi kita memprediksi, karena temannya petani ini lebih banyak dibandingkan musuhnya, ya kita tahan dulu, jangan kita serahkan penanganan hama ini kepada teman-temannya petani. Itu Pak. Yang nomor 1 tadi apa ya? Lupa saya. Ya, saya kira itu untuk sementara Pak Atik. Barangkali nanti. Baik, terima kasih Pak Sarwito pencerahannya, penegasannya. Jadi intinya kepada keseimbangan ya Pak. Betul, keseimbangan. Keseimbangan ekosistemnya. Ya. Kira-kira kalau kejadian memberantas secara keseluruhan, nah itu mencari titik keseimbangan bisa berbahaya juga kan? Ya. Nah, tapi mencari titik keseimbangan itu yang barangkali dari hasil pengamatan tadi ya Pak. Betul ya. Makanya sekarang kita sudah tidak menggunakan yang namanya istilah pemberantasan lagi. Sekarang manajemennya nih, pengelolaan hama secara terpadu. Jadi semuanya kita berikan supaya ada nggak apa-apa, tetapi asal tidak merugikan. Hanya seperti itu. Baik, terima kasih Pak. Mangga. Baik, terima kasih Pak Ute atas ini diskusi yang menarik sekali ya. Karena organik ini memang masa depan kita ya mestinya ya Pak Sarsito ya. Tidak dibelebeki sama kimia terus ini. Di peternakan kami juga sudah free ini Pak, kimia juga dari pakan juga, dari obat-obatan. Saya sudah berusaha mengedukasi seminim mungkin lah pakai antibiotika Pak. Gitu. Dan alhamdulillah selama COVID ini ya 2020 sampai sekarang, dengan hanya antibiotik di 3 hari pertama kan biasanya kan tercemar. Habis itu kita pakai probiotik atau pakai yang aman lah gitu untuk lingkungan, itu kita free ini residu ya. Makanya kita masih kadang dihembuskan kayak ayam itu mengandung residu. Sekarang sebenarnya sudah cukup lama Pak, 5-6 tahun sudah nggak boleh Pak aturan main. Nah gitu. Kalau di peternakan sudah seperti itu Pak. Ya hanya pertanian ini masih ini ya Pak, masih banyak PR ya Pak. Oh masih dalamnya masih banyak PR ya. Iya kalau di peternakan Pak Agus masih bisa tapping ya. Tapi kalau di padi gitu paling ansinnya yang kita. Nah ini Budami nih, ini ada Budami nih bisa saling diskusi. Masih ada 5 menit nih. Budami silahkan Budami, kasih pencerahan ini udah lama nggak nongol jadi perlu wah ini suaranya pasti ada sesuatu yang baru nih. Kangen suaranya. Silakan Budami, masih ada waktu Pak Budami. Ya. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di pertanian
memang awal-awal tuh saya ada di kebun tuh semuanya pakai kimia. Tapi karena saya punya ilmu EFT dan saya juga suka yang lingkungan alami gitu, terus saya edukasi, udah nggak pakai Roundup lagi, terus udah jarang lagi pakai insektisida. Jadi saya coba mengalihkan ke yang nabati. Nah, alhamdulillah mereka mulai mau make. Cuman ini kan per Februari saya ditarik ke pusat lagi karena orangnya udah kekurangan, dari 70 tinggal 20 orang. 2023 mau pensiun 3 lagi jadi tinggal 19 nanti. Jadi akhirnya kita berbagi per wilayah gitu kan. Nah, tapi saya berusaha untuk pendekatan terus karena dengan di pertanian aja dengan EFT juga bisa loh Pak. Oh, iya. Misalnya kita ajak bicara tanamannya, itu sangat terasa sekali bahwa tanaman itu juga mendengar kok. Ketika tanaman saya layu mati karena saya mungkin hilaf ya, nggak nyiram terlambat, itu saya EFT itu bisa, dan alhamdulillah tumbuh lagi. Cuman kadang-kadang kan kita apa ya, antara yakin dan tidak yakin ya, tapi kalau kita lakukan itu sangat bisa, karena memang tanaman itu bisa mendengar kita kok. Kemudian harus dikolaborasikan. Saya itu juga butuh ilmunya Pak Sarsito, karena tanaman saya kalau saya misalnya jam 10 tuh kita kan ada briefing ya, itu saya selalu bacakan Al-Fatihah buat kami yang bertugas, kemudian tanaman-tanaman yang ada di tempat kami gitu. Itu berangsur pulih, serangan-serangan hamanya juga mulai berkurang gitu. Hanya kalau lagi banyak ya kita kan itu namanya alam ya. Keseimbangannya ini, menjaga keseimbangannya ini belum maksimal karena mungkin orangnya kurang, kemudian sanitasinya juga belum maksimal kan. Kalau hama itu kan senangnya di rumput-rumput gitu ya. Itu jadi kalau misalnya berbudidaya, selain kita membudidayakan yang utama, kita juga harus pemberantasan hama di dalam apa tuh namanya? Kalau gulma itu buat rumah inangnya ya, itu yang harus dibersihkan. Seperti di peternakan mungkin kan kotorannya harus dibersihkan setiap hari, gini-gini gitu kan sanitasinya. Nah di pertanian juga sebenarnya seperti itu. Kalau program itu sudah dijalankan, insya Allah sih bisa terpenuhi keseimbangan alamnya. Nah ini Pak Sarsito, satu pertanyaan buat Bapak nih sekarang. Di tempat saya kan belimbing dewinya itu sedang berbuah. Cuman serangan hamanya yang belum pernah bisa benar-benar tuntas adalah lalat buah. Lalat buah. Nah, ini kita dulu kan kita pakai apa tuh metilekinol. Itu kan udah nggak ramah lagi kan, kalau misalnya semua binatang ketangkep ke situ juga kasihan gitu kan. Ada sebagian binatang-binatang yang emang harusnya hidup, seperti tadi yang tomcat tadi bisa makan orangnya dan sebagainya. Hanya terus kita udah mulai nggak pakai itu. Saya coba kita pakai bawang putih sama yang buat ngerokok itu tembakau. Kita coba pakai itu. Ya itu nggak bisa cuma sekali 2 kali toh. Harus intensif untuk pengendaliannya. Nah karena ini alami, jadi kan nggak terlalu signifikan. Nah kadang-kadang anak-anak kalau tuh kan Bu masih ini gini-gini, akhirnya kembali lagi ke yang mereka dulu pakai gitu. Nah ini bagaimana caranya kita nih memacu ya untuk kebersamaan, punya kesadaran bahwa alam ini butuh keseimbangan. Kalau misalnya seimbang, insya Allah nanti semuanya juga akan terjadi suatu yang kita inginkan gitulah ya. Baik itu hasil pertaniannya, kemudian dari segi ekonominya meningkat karena memang kita sudah mencoba untuk ramah lingkungan gitu kan. Edukasinya gimana tuh Pak? Kalau misalnya yang seperti itu Pak, saya nih ini kan kita harus bersama ya. Kalau dari 10 yang punya kesadaran separuhnya enggak kan belum bisa seimbang ya. Baik itu SDM-nya maupun kondisi di alamnya.
Mohon juga masukan dari Bapak nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima makasih Bu Dami. Ini sebetulnya ini tugasnya Bu Dami ini sebagai EFTers. Kan, ya kalau dia ada sebagian yang masih belum yakin belum ini ya di tapping anunya kan seperti itu. Nanti kalau Pak Agus mesti jawabnya Ya, tapping dulu. Ya, harus sampai selesai ini, tidak tappingnya tidak hanya saat saja, dia harus terus juga ini orangnya yang harus di ini. Ya. Kalau kita sendiri masih kurang yakin ya dia sendiri harus kita tapping sendiri, artinya kan seperti itu. Nah, kalau ininya ya memang Bu sama seperti saya kira yang di ini juga petani-petani ini ketika mereka melihat tetangganya saja yang mulai menggunakan ini, waduh, ini yang tantangan paling berat kan seperti itu. Ini luar biasa ini ya. Kalau kita mau ini dia bukan belum menjadi komunitas kita seperti itu. Kalau diberitahu ya nggak akan kena juga. Apalagi mereka itu biasanya adalah buruh tani. Dia hanya menjalankan apa yang menjadi perintah pemiliknya. Pokoknya semprot, ya sudah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah ini yang menjadi tantangan kita. Jadi kita mengedukasi petaninya, tetapi itu bukan pemiliknya yang lain, harapannya yang lain, sehingga tidak ketemu artinya seperti itu. Nah ini yang dari dua arah ini yang mestinya harus kita garap juga untuk menyelaraskan dua-duanya ini, bahwa kita ini sekarang ini sangat mengharapkan pangan-pangan yang sehat, segar dan halal. Kalau artinya kan seperti itu yang harus kita lakukan. Nah, seperti itu Bu Dami. Jadi masih menjadi PR kita juga, tidak selesai pada saat itu. Dan kalau kita menggunakan bahan-bahan non kimiawi itu juga memang kita harus sabar. Tidak bisa sekali itu selesai. Beda dengan kalau kimia. Kalau kimia begitu hantam sekali kelihatan serangganya mati, misalnya berkelimpangan. Nah, kalau dengan musyawarah meyakinkan hayati dan sebagainya itu kan tidak pada saat itu juga dia akan mati. Sehingga menjadi mengurangi keyakinan mereka. Nah, kalau keyakinan kurang ya kita tapping saja kalau sudah selesai. Saya kira itu dari saya. Iya, Pak. Mungkin Pak Agus mau nambahkan ini. Ya. Izin Pak, sedikit. Jadi gini, kalau dulu waktu saya kecil saya suka sekali kalau ada capung, ada kupu-kupu. Oh iya. Ada kunang-kunang. Itu artinya kan keseimbangan alamnya sudah bagus. Jadi lama udah 10 tahun kan kita nggak lihat kupu-kupu, kunang-kunang. Nah, sekarang ini udah mulai ada kupu-kupu, kunang-kunang. Kunang-kunang nggak ada. Kupu-kupu sama capung. Nah, itu saya udah mulai senang tuh. Berarti di kebun saya sudah mulai ada keseimbangan. Hanya tinggal nunggu adanya kunang-kunang segala macam gitu. Nanti itu kalau sudah ada itu artinya semuanya udah berjalan dengan baik. Cuma itu tadi teman-teman kitanya yang nggak yakin bahwa kalau saya bilang gini-gini tuh nggak yakin. Jadi ya kembali lagi gitu. Jadi ya susah gitu loh. Iya. Tapping kesabaran loh. Iya, sabar Bang. Tapping lagi. Surrogate ya Pak. Iya, surrogate. Baik, terima kasih. Sama-sama Bu Dami. Kapan ini nggak muncul lagi Bu Dami ini? Ya insya Allah nanti tadi dicatat nama Pak Agus, janjian mau nanti ada pertemuan saya ikut. Oke, siap. Baik, terima kasih Bu Dami. Ini luar biasa, ini ilmunya juga udah mulai matang banget nih. Soalnya udah udah no time no see ya, nggak pernah ketemu, tapi ya rupanya beliau memang sangat fokus sekali di bidang pertanian terutama. Ya, sekarang Bu Dami masih di pusat berarti atau masih yang dulu ya Pak? Pusat yang di Ragunan. Jadi kemarin tuh terakhir di Januari Pak. Februari masuk ditarik ke pusat. Jadi sekarang tinggal memonitoring aja wilayah selatan sama barat. Kebun Kamal Muara, Kak Cengkareng, Lebak Bulus, Ragunan dan Ciganjur. CBC 6 kebun. Siap. Wah, naik pangkat ini Bu Dami ini. Doain aja Pak, semoga makin maju. Amin, maju. Ini bisa kolaborasi dengan Pak Priyono tadi itu ya dari Pujistat ya. Baik. Bisa kolaborasi sama Pak Sarsito. Kalau Bu Dami masih aktif Pak Priyono. Jadi Pak, nanti kolaborasi sama Pak Sarsito yang ini memang luar biasa pengalamannya. Ya Pak Pri siap. Ya.
Karena banyak ya, 40.000 orang itu. Iya. Itulah se-Indonesia Raya. Jadi lewat Zoom. Nah, bisa lewat Zoom nanti ya. Iya. Saya juga pengen cita-citanya jadi Widya Iswara ya, Pak. Oh. Oh gitu. Iya. Ya, baik. Nanti belajar sama Pak Pri ya. Nanti saling kontak Pak Pri ini Pak Budami ini kalau di YouTube ada ini ya, apa namanya, EFT untuk tanaman ya Bu ya? Iya ada. Apa namanya istilahnya Bu? Touch terapi. Touch terapi. Iya. Touch terapi for plant Pak Pri. Ini 2 tahun yang lalu kita pernah kolaborasi sama beliau. Saya di bidang hewan, beliau di tanaman. Jadi bisa self talk, bisa bicara sama tanaman beliau nih Pak dari kecil. Itu luar biasa ilmunya, tidak semua orang bisa. Jadi kalau Eyang coachingnya luar biasa, kuat beliau di leadershipnya. Nah ini kalau beliau bicara sama tanaman, tanaman sakit aja bisa didengar sama beliau nih. Ya, baik, terima kasih, ini menarik sekali teman-teman pada kontribusi untuk pada topik yang sangat menarik yang dipresentasi oleh Pak Sarsito. Silakan Pak Sarito, kita closing statement ya sebelum kita akhiri Pak. Kami sudah ada 1 menit 2 menit ya. Baik. Aku minta vote nomornya Pak Priyono ya. Aku belum punya, nanti Pak Priyono chat aja Pak. Chat ya Pak. Tolong chat Pak. Nanti saling kontak. Oke, baik. Terima kasih Ibu-Bapak sekalian. Sekarang ini kan sudah kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Kalau kita mau sehat, di samping kita main body and soul-nya ini, makanannya pun juga harus kita jaga betul supaya kita tetap bisa menjaga kesehatan kita. Di antaranya tentu makanan-makanan yang kita konsumsi ini sebaiknya yang organik itu setidaknya yang tidak tercemar oleh residu-residu pestisida. Nah ini saya kira juga diawali dari produsennya, yang petani-petani ini yang kita edukasi. Kalau hanya 1-2 orang mungkin sangat tidak terjangkau karena petani kita ini jumlahnya jutaan, sehingga kalau kita melakukannya sedikit-sedikit begitu ya belum sampai tuntas, yang lainnya yang pertama tadi sudah hilang lagi, sehingga terus harus kita lakukan. Untuk itu kita perlu jagoan-jagoan yang bisa membantu kami untuk terus mengedukasi petani supaya petani-petani kita ini bisa melakukan pertanaman-pertanaman yang sehat juga. Saya kira itu Pak Agus yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Sarvito. Kami apresiasi atas topik pembicaraan yang sangat menarik, supaya paling tidak di lingkungan kita bebas dari residu ya, terutama apa yang kita makan, dan nanti Indonesianya berjaya untuk swasembada dan free dari bahan-bahan kimia di tanaman kita, sehingga terjadi keseimbangan alam Pak ya, terutama dimulai dari diri kita. Dan ini alhamdulillah ini dari rekan-rekan sangat mendukung untuk proyek atau yang sudah digagas oleh Pak Sarito, dan supaya berkesinambungan di anak cucu kita. Ya. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Pak Pri, untuk bisa minta nomor kontaknya ini Budami Pak, silakan di chat Pak. Kalau berkenan langsung ke Budami. Iya Pak Pri, silakan. Ini ada chat di situ, langsung ke sebelum saya akhiri. Baik, terima kasih Bapak sekalian yang sudah sudi menunggu sampai akhir acara ini. Mohon maaf lahir batin. Saya Agus Praetno undur diri, dan sampai jumpa lagi di agenda ikon selanjutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.